klarifikasi bagi rakyat bahwa dasar apa sehingga Yakub Solon diganti oleh Pak Soi. Itu yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, bahwa kesalahan apa yang dilakukan oleh Pak Yakub Solon. Dan saya minta kepada PJ Gubernur untuk memberikan klarifikasi dan juga kepada Mendagri dengan alasan apa sehingga putra asli daerah Kabupaten Mamasa telah diganti. Sekali lagi bahwa saat ini sudah hari yang ke-7 masyarakat berduka atas tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab, atas tindakan-tindakan orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga sekali lagi kami minta dengan hormat kepada Mendagri segera mengembalikan Yakub Solon, karena bukan karena Yakub Solonnya, bukan karena kekeluargaan, tetapi bukti menyatakan bahwa Yakub Solon mampu membawa Kabupaten Mamasa yang lebih baik. Sehingga kami berani turun dan akan turun dan tidak akan pernah berhenti sampai tuntutan kami diterima. Hidup rakyat! Tetap propaganda dari teman-teman yang kita tetap akan aksi terus sampai tuntutan kita dikabulkan. Di mana persoalan ini, bahwa persoalan ini kami anggap tidak adil. Persoalan ini tindakan Mendagri yang dilakukan kepada rakyat Mamasa tidak adil. Hanya karena kepentingan oknum orang Mamasa sendiri, sehingga tindakan yang diambil oleh Mendagri tidak berpihak kepada masyarakat. Saya yakin bahwa tindakan ini yang diambil oleh PJ Gubernur sehingga masyarakat berdiri terus dan akan tetap melakukan aksi sampai tuntutan kami dikabulkan. Kepada seluruh masyarakat yang masih memiliki hati nurani, mari dukung kami, mari ikut kami, mari kita berjuang bersama. Kita terpisah dari Polewali, kita terpisah untuk merdeka, tetapi apa yang terjadi, kemerdekaan itu dimiliki oleh orang lain, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan diri sendiri dan mementingkan politik 2024. Ini yang terjadi di Kabupaten Mamasa, bahwa ada sekelompok oknum, ada sekelompok teman-teman yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan masyarakat, tidak mementingkan kepentingan masyarakat, sehingga mengobo-obo Kabupaten Mamasa yang kita cintai. Sehingga saat ini saya minta kepada kita seluruh masyarakat, bahwa marilah kita bersatu, marilah kita berjuang untuk daerah kita sendiri. Jangan biarkan daerah ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan biarkan Kabupaten Mamasa ini diobok-obok oleh orang-orang yang hanya kepentingan pribadinya. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Bapak Ibu Saudara, mari bergabung dengan kami. Kalau masih ada hati nurani, kalau ada hati juang untuk Kabupaten Mamasa yang lebih baik, mari bergabung dengan kami dengan hati nurani, bahwa perjuangan ini perjuangan hati nurani. Aksi ini adalah aksi damai, di mana Bapak Ibu saksikan bahwa selama 7 hari kami melakukan orasi, kami melakukan konvoi. Tetapi Bapak Ibu saksikan bahwa kami melakukan dengan aman dan tertib. Walaupun sedikit kami mohon maaf bahwa kemungkinan Bapak Ibu, saudara-saudara agak terganggu. Tetapi marilah kita yakin dan percaya bahwa perjuangan kami adalah perjuangan hati nurani, dan perjuangan kami adalah untuk masyarakat. Karena kami tidak ada di dalam kepentingan itu. Kami bukan caleg Bapak Ibu saudara-saudara. Kami adalah rakyat. Kami adalah rakyat yang menginginkan Kabupaten Mamasa untuk maju. Tetapi saat ini dengan kondisi dan situasi bahwa Mamasa tidak baik-baik saja,
di mana oknum-oknum yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadinya, tidak melihat apa yang terjadi kepada masyarakat, apa yang dirasakan kepada masyarakat, sehingga aliansi masyarakat Mamasa, aliansi peduli Mamasa tetap akan berjuang sampai tuntutan kami dikabulkan. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita bahwa pengalaman yang lalu di mana almarhum Obed Negoro Parindi hanya 2,5 periode digantikan karena itu adalah akibat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi lagi saat ini bahwa putra daerah asli hanya 3 bulan dilengsir lagi. Yang menjadi pertanyaan, apakah putra daerah Mamasa tidak bisa memiliki? Dan saya yakin bahwa putra daerah Kabupaten Mamasa mampu mengembalikan, mampu memperjuangkan, dan mampu memajukan kabupaten ini. Sehingga yang menjadi benar bahwa mulai saat ini dan hari yang ke-7 tuntutan kami tetap sama, bahwa kami minta kepada PJ Gubernur Sulawesi Barat mundur dari jabatannya, karena kami yakin kejadian ini Bapak tidak konsisten, Bapak tidak melihat kebaya, tetapi melihat kepada oknum-oknum yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan kami minta kepada Mendagri, kembalikan yang calon sebagai putra daerah yang mengetahui seluk-beluk yang ada di Kabupaten Mamasa, yang mengetahui kebiasaan, adat, dan istiadat di Kabupaten Mamasa. Kami tidak hendaki orang luar yang akan memimpin Kabupaten Mamasa. Kami yakin dan percaya bahwa masih banyak putra-putri daerah Kabupaten Mamasa yang layak memimpin daerahnya sendiri. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, bahwa sampai saat ini masyarakat bertanya, apa salah, apa kesalahan yang dibuat oleh Yakub Sowong sehingga hanya 3 bulan diganti. Itu yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, bahwa pergantian itu tidak memihak ke masyarakat. Pergantian itu hanya memihak kepada orang-orang yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi, tidak memperjuangkan masyarakat. Bahwa aksi kami ini adalah aksi damai dan tidak diboncengi politik, tidak diboncengi apapun, tetapi hanya kami mau melihat bahwa Mamasa sudah layak dipimpin oleh putra daerah, Mamasa sudah layak dipimpin oleh daerah asli, putra daerah asli. Dan kita yakini bahwa setelah putra daerah yang memimpin mengetahui apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Tetapi saya yakin kalau orang luar Pak yang tidak mengetahui adat dan istiadat Kabupaten Mamasa, saya yakin dan percaya akan terkendali dalam jabatannya. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat, marilah kita bersatu, marilah kita berjuang bahwa masalah ini yang terjadi adalah diboncengi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang hanya iri, yang hanya menjatuhkan. Apakah ini Mamasa hanya yang kerjanya menjatuhkan? Dan itu yang menjadi pertanyaan. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, betul-betul apalagi kita menghadapi 2024, jangan pilih pengkhianat, jangan pilih pengkhianat yang hanya memperkaya diri, yang hanya mementingkan dirinya. Tetapi pilihlah orang jujur, pilihlah orang adil yang hanya mementingkan kepentingan rakyat. Sekali lagi bahwa aksi kami ini untuk rakyat, bukan kepentingan pribadi kami. Kami adalah petani Pak, kami bukan caleg, dan sebagian masyarakat yang ikut adalah sebagian besar dari petani. Dan saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa aksi ini adalah aksi murni terpanggil hati nurani. Bisa bertanya kepada peserta aksi, bisa bertanya kepada siapa. Selama 7 hari tidak pernah dibelikan bensin, tidak pernah dibelikan rokok, makanan-makanan yang kami nikmati bahkan siang
Kami tidak tahu dari mana sumbernya, kami tidak tahu dari mana asalnya. Itu adalah keterpanggilan hati nurani masyarakat. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa tindakan yang diambil Mendagri dan PJ Gubernur adalah tindakan yang melawan kehendak rakyat, tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Sehingga tuntutan kami sama sampaikan bahwa kembalikan Dr. Sein ke Jakarta, kembalikan Dr. Sein ke Mendagri, bukan karena Dr. Sein-nya, bukan karena PJ-nya, tetapi yang kami mau kembalikan adalah kesalahan tindakan yang diambil oleh PJ Gubernur dan Mendagri karena tidak melihat apa yang terjadi di Kabupaten Mamasa ini, apa yang sebenarnya yang terjadi. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, yang bahwa aksi kami ini tetap akan berlanjut sampai tuntutan kami dikabulkan. Sehingga saya meminta kepada seluruh masyarakat yang ada kesempatannya besok atau lusa, bergabunglah dengan kami, karena ini bukan kepentingan kami, bukan kepentingan oknum, tetapi kepentingan untuk kita semua. Bahwa Yakub Solon kita buktikan bahwa hanya 3 bulan Pak Yakub Solon mampu membawa daerahnya sendiri. Karena dia orang jujur, dia orang adil. Saya yakin Pak, orang adil selalu dilengsarkan, orang adil selalu dimusuhi. Kenapa? Karena banyak orang jahat yang hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga masyarakat harus sadar bahwa pemilihan nantinya, lihat, jangan memilih karena uang, tetapi memilihlah dengan hati nurani. Masa depan Kabupaten Mamasa ada di tangan rakyat, ada di tangan kita. Bahwa perjuangan ini tetap kita akan lanjutkan sampai tuntutan kita dikabulkan di Mendagri. Karena sampai saat ini, baik dari Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat maupun dari Mendagri, belum ada yang berani. Saya komunikasi dengan PJ Gubernur kemarin, saya minta 1 poin saja kesalahan PJ Yakub Solon, tetapi PJ Gubernur tidak berani memberikan bukti kesalahan apa yang dilakukan Yakub Solon sehingga mereka dilengsarkan. Itu terjadi karena ada orang Mamasa sendiri yang menjadi provokator, hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya. Itu saya yakin bahwa di mana Menteri PJ Gubernur mengetahui jika tidak ada orang-orang di dalam, bahkan keluarga sendiri yang menjatuhkan. Karena dengan harapan saya, marilah generasi muda jangan pertahankan saling sisodo, jangan mempertahankan itu tidak baik, itu jelek. Jangan kita lakukan terus menjatuhkan sesama putra daerah, tetapi marilah kita berjuang demi putra daerah. Bapak Ibu, hidup raya, tetap satu barisan. Dan perjuangan ini tidak akan berhenti sampai tuntutan kita dikabulkan. Ya, untuk menjaga ritme perjuangan kita, saya serahkan kepada koordinator mimbar 2. Hidup rakyat! Bapak Ibu saudara-saudara, saya selalu katakan dan saya selalu tegaskan bahwa nasib masa depan Mamasa ditentukan perjuangan kita hari ini. Mamasa sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu oleh karena ulah warga Mamasa sendiri, oknum tersendiri yang sengaja merusak tatanan kekeluargaan dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Mamasa ini. Oleh karena itu, dengan dukungan dan doa para orang tua saya, dengan tegas dan lantang saya mau katakan bahwa tolak para penjahat daerah, musnahkan para penjahat daerah. Kabupaten Mamasa ini bukanlah sebuah hadiah, bukanlah sebuah bingkisan, melainkan sebuah perjuangan yang panjang dilakukan oleh para orang tua kita dengan tujuan bahwa daerah Mamasa harus dipimpin dan dinikmati oleh putra putri daerah Kabupaten Mamasa itu sendiri.
Banyak orang mengatakan kepada saya, siapa orang besar di belakang kalian sehingga kalian berani berteriak? Apa yang saya katakan? Orang terbesar di belakang kami adalah rakyat Mamasa. Rakyat Mamasa banyak dengan hati nurani mendukung perjuangan ini. Namun oleh karena pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak bisa hadir dalam gerakan ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa doa-doa mereka meledak di pundak kami, menjadi kekuatan kami untuk selalu berteriak dan berteriak untuk membawa Mamasa di masa depan menjadi daerah yang kita sayangi, yang kita junjung tinggi, sebuah daerah dengan memiliki adat tuo, mesa kada di petuo, pantang kada di pemate. Oleh karena itu, dengan fakta-fakta yang kami lihat selama ini, bahwa adanya pelengseran Bapak Yakub Solon adalah sebuah, kami duga, sebuah skenario yang dilakukan oleh orang Mamasa sendiri, putra Mamasa sendiri, yang punya kepentingan politik sendiri untuk membawa Mamasa ini rusak. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Kabupaten Mamasa, saya tetap katakan, siapapun yang ingin merusak tatanan kekeluargaan dan budaya Mamasa harus kita musnahkan. Resolusi belum selesai. Sekali saya katakan, Mamasa akan baik, Mamasa akan indah, ditentukan perjuangan kita hari ini. Untuk itu saya selalu sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudara tentu masih punya hati nurani dan pikiran yang baik. Silakan bergabung bersama kami, ikutlah dalam gerakan murni ini, karena gerakan ini hanya untuk membuat Mamasa baik dan demi masa depan anak cucu kita. Ya, sopir mobil komando supaya perlahan maju ke depan. Iya, jadi siapa yang ingin berbicara silakan naik ke mobil komando. Naik ke mobil komando. Naik ke mobil komando. Ya. Hidup Yakub Solon. Hidup Yakub Solon. Hidup Mamasa. Mari kita satu hati menolak, kita menuntut apa yang dikatakan kemarin Bapak Dewan yang terhormat. Dia mengatakan, tunggu saya akan kawal jawaban. Jadi apa yang kemarin kita pertanyakan, bahwa kita menuntut, kita mau transparan, kejelasan kenapa Bapak Yakub Solon diganti. Tidak ada unsur politik di dalam ini, tapi kami masyarakat Mamasa cuma ingin menuntut apa penyebabnya Bapak Yakub Solon diganti tanpa tidak ada apa-apanya. Karena kami masyarakat Mamasa sudah, Bapak Yakub Solon sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Apakah masyarakat Mamasa setuju atau tidak? Jadi sekarang waktunya kita menunggu jawaban dari Bapak Dewan yang terhormat. Setuju? Oke, kalau setuju, mari kita satukan hati untuk menunggu jawaban dari Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, karena kemarin dia sudah berjanji akan memberikan jawaban. Setuju? Jadi ini tidak ada unsur politiknya. Masyarakat cuma ingin bertanya kepada Bapak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjawab kenapa sampai terjadi hal-hal yang demikian. Jadi saya atas nama masyarakat kecil ingin mengetahui jawaban dari Bapak Dewan yang terhormat. Hidup Yakub Solon. Jadi ini tidak ada unsur
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita cuma mau menuntut di mana letak kesalahan Bapak PJ yang dulu, dalam hal ini Bapak Yakub Solon. Itu saja yang kita tuntut. Kenapa tiba-tiba dilengsarkan? Kemarin Bapak Ketua, Bapak Dewan, Bapak Orsan, dia kan menjawab bahwa nanti kita akan kawal ini masyarakat. Jadi kami mau lihat Bapak Dewan yang terhormat, mana jawabannya? Karena kita juga butuh ketransparanan. Karena ini saya rasa ini kan Bapak Yakub Solon ini dia sudah bekerja dengan baik. Kami tidak tahu apa alasannya, kenapa langsung diganti. Jadi kita juga butuh artinya ketransparanan dari masyarakat. Kenapa Bapak Yakub Solon tiba-tiba diganti? Itu saja, tidak ada unsur politik di dalamnya. Kalau memang ada kesalahan Bapak Yakub Solon yang dia lakukan selama menjabat, coba tunjukkan di mana letak kesalahannya. Hidup Bapak Yakub Solon. Oke, terima kasih. Itu saja yang harus kami sampaikan. Mungkin di antara ini ada yang mendengarkan kata-kata saya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Coba transparan ke masyarakat. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Terima kasih. Ikut tuh. Ayo kau tuh. Mau Pak Manguyun ini? Oke Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menuju ke kantor Bupati Mamasa dan akan tetap berteriak dan berteriak menyatakan keprihatinan masyarakat Mamasa terhadap apa yang sedang terjadi di Kabupaten Mamasa ini. Perlu saya sampaikan bahwa dengan adanya pelengseran Bapak Yakub Solon, maka Mamasa sedang berduka. Oleh karena itu, sebagai putra daerah Kabupaten Mamasa, dengan tegas saya akan selalu mengatakan, dengan kami konsisten bahwa kami meminta PJ Gubernur Sulawesi Barat dan Mendagri untuk segera mengembalikan Bapak Dr. Syekh ke kementerian dan melanjutkan masa pemerintahan Bapak Yakub Solon di Kabupaten Mamasa ini. Oleh karena dengan adanya pemerintahan beliau sebagai putra daerah, masyarakat sudah mulai merasakan dampak positif hanya dalam jangka 3 bulan. Perlahan demi perlahan, perbaikan tatanan, penganggaran keuangan Kabupaten Mamasa sudah mulai membaik. Namun yang menjadi pertanyaan kami, tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang pasti, dengan semudahnya itu Bapak PJ, Bapak Dr. Yakub Solon dengan semudahnya dicopot oleh kementerian. Oleh karena itu, pada hari ke-7 pada hari ini kami kembali turun ke jalan dan tetap menyatakan sebelum ada penjelasan dan sebelum tuntutan kami terpenuhi, maka kami akan tetap turun melakukan demonstrasi. Kami akan tetap turun berteriak-teriak ke tengah masyarakat untuk menuntut keadilan yang sedang terjadi di Kabupaten Mamasa, karena kami melihat bahwa di Kabupaten Mamasa sekarang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, jangan ada yang menghalangi kami, jangan Anda yang memprovokasi kami, karena perjuangan inilah perjuangan hati nurani masyarakat. Semua yang hadir sampai pada hari ke-7 ini itu tanpa ada yang dibiayai oleh siapapun. Semua itu murni muncul daripada hati nurani kerinduan masyarakat Mamasa itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang punya hati nurani, dengan panggilan jiwa kita, mari kita bergabung bersama-sama dalam gerakan pada hari ini untuk tetap menuntut dan menuntut, meminta pertanggungjawaban kepada PJ Gubernur dan Mendagri terhadap apa yang dilakukan dalam wilayah Kondusah Barat Kabupaten Mamasa ini. Karena kami melihat ada ketidakprogresan yang terjadi di dalamnya. Pelengseran yang dilakukan dengan secara sepihak itu tidak sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang ada di Kabupaten Mamasa, yang ada di Indonesia. Oleh karena itu,
tanpa henti-hentinya. Kami akan selalu berteriak dan berteriak. Kami akan selalu turun ke jalan untuk menyatakan sikap penolakan kami terhadap kebijakan yang sebenarnya dilakukan oleh PJ Gubernur dan Mendagri terhadap pergantian PJ Bupati Mamasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan penuh semangat kita akan tetap berjuang dalam komando aksi. Dengan satu komando kita akan tetap berjuang. Dan anak-anakku, saudara-saudaraku yang ingin ikut dalam barisan ini, silakan bergabung bersama kita untuk kita menuntut keadilan untuk dijadikan di Kabupaten Mamasa ini. Hidup rakyat! Iya, mic ini saya kembalikan ke koordinator lapangan. Hidup rakyat! Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan hati nurani. Perjuangan ini adalah aksi damai, tidak ditunggangi dengan politik, tidak ditunggangi hal-hal lain, tetapi murni adalah perjuangan masyarakat, perjuangan keadilan. Bahwa Mamasa saat ini kami merasakan bahwa Mamasa saat ini dalam duka cita yang sangat dalam, di mana tindakan-tindakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab telah melengsarkan Yakub Solo tanpa alasan, tanpa ada bukti. Bahwa sampai saat ini kami belum pernah menerima sekalipun satupun titik kesalahan Pak Yakub Solo, sehingga hari ke-7 ini kami tetap turun dan kami tetap akan turun sampai tuntutan kami dikabulkan. Sekali lagi, kami aliansi masyarakat meminta kepada PJ Gubernur Yakub Solo untuk meninjau ulang apa yang terjadi, apa yang dilakukan, bahwa tindakan itu tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat. Sekali lagi, kami sampaikan bagi seluruh masyarakat yang prihatin tentang Mamasa, yang terpanggil hati nuraninya seperti masa saat ini, bahwa mereka merasakan apa yang dilakukan Mendagri dan PJ Gubernur sangat berlawanan dengan hati nurani masyarakat. Sehingga saat ini kami minta kepada Mendagri untuk menarik SK kembali oleh saudara Dr. Sei dan mengembalikan putra asli Mamasa, yaitu Dr. Yakub Solo. Sehingga saat ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa gerakan ini tidak akan berhenti, tidak akan ada ujungnya jika tuntutan ini tidak dikabulkan. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat, saudara-saudaraku, orang tuaku, jika hal ini kami mengganggu perjalanan saudara-saudara dan bapak ibu. Tetapi yakinlah bahwa perjuangan kami adalah perjuangan kita bersama, bukan perjuangan kepentingan pribadi, bukan perjuangan kepentingan oleh oknum, tetapi ini adalah kepentingan untuk Mamasa lebih baik, untuk Mamasa yang adil dan sejahtera. Sehingga saya mau katakan bahwa gejolak yang terjadi saat ini telah terulang pada saat Pak almarhum Obed Nego de Parinding hanya 2,5 tahun, hanya 2,5 periode dilengsarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terulang lagi saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga kami saat ini menuntut apa yang dilakukan Mendagri, sehingga ke depan tidak akan terulang lagi. Karena jika tuntutan ini tidak dikabulkan, maka terus akan kami naungkan, kami akan tetap turun di jalan untuk melakukan aksi demi keadilan. Bukan karena Pak Yakub Solonya, bukan karena PJ Yakub Solonya, tetapi karena beliau mampu itu membuktikan dan diakui oleh anggota DPRD, bahkan ketua DPRD diakui bahwa Pak Yakub Solo telah terbukti mampu membawa Kabupaten Mamasa yang lebih baik. Di mana masalah ini yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu, tetapi Pak Yakub Solo bisa memberikan yang terbaik walaupun kondisi sangat kritis untuk Mamasa, di mana defisit yang ditinggalkan oleh pemerintah
terdahulu telah diselesaikan oleh Pak Yakub Solon. Namun banyak yang tidak tahu, alurnya. Kenapa masih ada utang? Kenapa masih ada guru yang belum dibayar? Kenapa masih ada aparat desa yang belum dibayar? Saya mau sampaikan bahwa yang dinyatakan defisit selesai adalah melalui pembahasan anggaran 2024. Jika tidak ada yang permainkan anggaran 2024, maka sesuai dengan penyampaian bahwa defisit akan selesai 2024 dan akan menjadi surplus 6 miliar. Ya, banyak yang tidak mengetahui, banyak yang bertanya-tanya, tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa marilah kita bersatu, marilah kita turun ke jalan untuk daerah kita sendiri, untuk Kabupaten Mamasa. Kita terpisah dari Polewali Mamasa bukan karena hadiah Pak, bukan karena pemberian, tetapi melalui perjuangan darah dan keringat oleh orang tua. Dan yang menjadi pertanyaan, kita sudah terpisah, kita sudah merdeka, tetapi apakah putra daerah Kabupaten Mamasa tidak bisa memimpin? Itu yang menjadi pertanyaannya. Karena hanya dalam jangka 3 bulan Pak Yakub Solon dilengsarkan dengan berbagai alasan-alasan yang tidak jelas. Mobil komando dipersilakan lagi, ya, kita jalan. Oke Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat antusias dengan perjuangan Kabupaten Mamasa, bahwa Kabupaten Mamasa ini yang kita cintai adalah daerah yang ada budaya, kebiasaan yang turun-temurun dari orang tua kita. Sehingga penyampaian saat ini saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jagalah keamanan dan ketertiban, karena kita bukan orang jahat, kita bukan karena kepentingan pribadi, tetapi kita berjuang demi kepentingan masyarakat. Kami di mobil ini tidak ada salah satu pun caleg, kami di mobil ini tidak ada salah satu pun caleg, tetapi yang turun ini adalah petani Pak. Kami petani, kami masyarakat tidak menginginkan Mamasa ini hancur oleh di tangan-tangan orang yang hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan kepribadian. Hingga saat ini kami masyarakat tidak menghendaki, kami akan lawan orang-orang yang telah ingin menghancurkan Kabupaten Mamasa. Sehingga saat ini saya mau sampaikan bahwa tuntutan sampai saat ini kalau tidak dikabulkan, maka kami aliansi masyarakat tetap mengajak Bapak Ibu yang masih ada hati nuraninya, yang masih ada rasa untuk membangunnya, untuk membangun Kabupaten Mamasa. Marilah Bapak Ibu untuk berjuang bersama-sama, bukan karena kepentingan pribadi, tetapi ini demi kepentingan masyarakat Kabupaten Mamasa yang akan kita cintai. Saudara-saudara yang dikasih, tuntutan ini saya sampaikan kepada Mendagri dan PJ Gubernur Sulawesi Barat supaya segera mengambil tindakan dan mengembalikan Dr. Sein ke Mendagri dan meskakan kembali Dr. Yakub Solon untuk melanjutkan tugasnya 1 tahun ke depan. Yang menjadi pertanyaan bahwa Mendagri dan PJ Gubernur tidak berani memberikan klarifikasi bagi kami, tidak berani memberikan jawaban yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? Apa alasan sehingga Yakub Solon diberhentikan dari jabatannya? Itu yang menjadi masyarakat marah, masyarakat turun ke jalan dan tetap akan turun ke jalan, tidak akan mengenal lelah, tidak akan mengenal panas. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah perjuangan kita bersama, ini adalah perjuangan kita bersama, di mana pembentukan Kabupaten Mamasa sangat sulit untuk direbut melalui perjuangan orang tua dan saudara-saudara kita. Sehingga saya sampaikan saat ini bahwa perjuangan Kabupaten Mamasa tidak dihadiah, bukan hadiah, bukan pemberian, tetapi melalui perjuangan orang tua, melalui perjuangan masyarakat, sehingga kabupaten ini kita bisa nikmati bersama. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya PJ? Tidak bisa ke putra daerah memimpin hanya PJ? Haruskah orang lain? Sehingga saya mau katakan
bahwa walaupun saat ini SK saudara Dr. Sein sudah dimiliki dan dilantik, tetapi kami aliansi masyarakat mengatakan bahwa sampai kapanpun kami tidak menerima Bapak. Dengan rasa hormat yang kami mau sampaikan, sebaiknya kalau Bapak menginginkan memasa maju, Bapak menginginkan memasa aman, mundurlah dan kembalilah ke Mendagri. Itu yang paling terbaik untuk Bapak. Jangan memaksakan oleh kehendak orang-orang. Jangan memaksakan. Kami minta kepada Pak Dr. Sein, jangan memaksakan kehendak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan diri dan kepentingan pribadinya demi untuk 2024. Itu kami yakin bahwa berkaitan dengan 2024 Pak, sehingga Pak Yakub Solo dilengsarkan karena Bapak Yakub adalah orang jujur, adalah orang adil, dan hanya mementingkan kepentingan umum, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Tidak sama dengan teman-teman, tidak sama dengan saudara-saudara kita sendiri. Hanya berjuang untuk kepentingan pribadinya. Sehingga masyarakat yang turun saat ini Bapak Ibu, bukan aksi, bukan masa bayaran, tetapi ini masa yang turun adalah masa hati nurani yang terpanggil karena ingin melihat masa yang lebih baik. Masa yang terpanggil ingin memasa, ingin menjaga memasa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga semua katakan sekali lagi bahwa kembalikan Dr. Sein ke Mendagri dan SK-kan kembali Pak Yakub Solo sebagai putra daerah asli Mamasa yang mengetahui adat dan istiadat Kabupaten Mamasa. Heran jika orang luar yang mau mengetahui adat istiadat. Itu konyol yang saya mau katakan. Bahwa saya mau sampaikan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan kita semua. Yang turun ini adalah sebagian kecil dari masyarakat, tetapi kami yakin dan percaya aksi kami tetap akan berlanjut. Disitulah kami harapkan, disitulah kami inginkan masyarakat turun bersama-sama dengan kami, masyarakat turun bersama-sama kami demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan Mamasa, bukan kepentingan oknum-oknum yang telah mencederai perjuangan Kabupaten Mamasa. Di mana perjuangan Kabupaten Mamasa ini adalah melalui hasil perjuangan orang tua, melalui darah dan keringat, bukan karena dia, tetapi melalui perjuangan. Sehingga anak cucu pejuang Kabupaten Mamasa turun ke jalan, meminta keadilan kepada Mendagri bahwa kami sudah layak dipimpin putra asli Mamasa. Kami tidak menginginkan lagi orang-orang yang di luar, yang diboncengi, yang telah diborong oleh orang-orang Mamasa sendiri yang hanya mementingkan kepentingan dirinya dan mementingkan kelompoknya untuk sebuah kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Mamasa. Di mana saat ini saya anggap bahwa Mamasa ini sudah celaka, di mana perbuatan-perbuatan, di mana kelakuan-kelakuan yang dilakukan teman-teman yang hanya menginginkan menjatuhkan, saling menjatuhkan, hanya menginginkan saling memojokkan karena ada iri, ada kepentingan pribadi di dalamnya. Sehingga saya mau katakan bahwa masa yang turun saat ini murni adalah masa hati nurani. Mereka tidak dikasih sepeser pun, bensin pun beli sendiri, rokok pun beli sendiri. Bisa ditanya kepada masyarakat, selama 7 hari kami lakukan belum ada yang dibelikan bensin oleh masa. Bisa ditanya langsung kepada masyarakat. Sehingga saya mau katakan bahwa masa yang turun saat ini adalah masa
yang terpanggil dengan hati nuraninya, yang tidak menginginkan daerahnya diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Sehingga kepada seluruh masyarakat, marilah kita bersatu, marilah kita rapatkan barisan demi kepentingan Mamasa, demi kepentingan kita semua. Jika ada teman-teman atau keluarga masyarakat yang tidak ada kesempatan untuk turun bersama-sama kami mohon dukunglah dalam doa perjuangan ini. Karena jangan ragu Bapak Ibu, kami berjuang bukan karena kepentingan pribadi kami, bukan karena kepentingan oleh oknum, tetapi kepentingan kita bersama demi masa yang lebih baik. Kita sudah rasakan apa yang terjadi di Mamasa 12 tahun yang lalu. Apa yang terjadi, seluruh masyarakat, seluruh aktivitas jual beli menjerit, para pedagang menjerit. Tetapi marilah kita berubah semua itu. Yang saya disampaikan teman-teman saya tadi bahwa Mamasa sedang dalam revolusi untuk pembangunan ke depan untuk kita semua. Saudara-saudara dan seluruh peserta aksi tetap menjaga keamanan, ya, keamanan. Kalau memungkinkan berikanlah jalan bagi teman-teman kita atau masyarakat sendiri yang menggunakan jalan yang berlawanan arah, ya, sebagai karena aksi kita ini adalah aksi damai, ya, aksi kita ini adalah aksi damai. Ya, tidak diboncengi politik, tetapi betul-betul terpanggil karena merasakan bahwa masa ini terbuka di tangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjaga lingkungan perjuangan ini, saya serahkan kepada mimbar 2 untuk melakukan orasinya, atau ada teman-teman yang ikut dalam lain ini bisa melakukan orasi di belakang. Hidup Mamasa! Hidup Mamasa! Marilah saudara-saudara kita berjuang untuk mempertahankan Bapak Dr. Yaakob Soen. Mari kita menuju yang kantor daerah. Saudara-saudara yang ada di depan kita, saudara balik ke jalan Anda. Inilah panggilan hati nurani kita. Hidup Mamasa! Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara, tetap dalam barisan satu komando. Pada hari ke-7 ini kita kembali turun ke jalan tanpa kenal lelah, tanpa pemberian bensin. Oleh karena itu saya minta bagi yang tidak punya boncengan, silakan kita gotong kendaraan kita sebagai wujud terhadap apa yang terjadi di kabupaten kita ini. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, oleh karena kita datang hati nurani, oleh karena kita datang tanpa ada yang membiayai, maka silakan Bapak Ibu saudara-saudara untuk menggal motor Anda, menyatakan bahwa Mamasa sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena Bapak Ibu saudara-saudara, perjuangan kita menuntut keadilan untuk terjadi di Kabupaten Mamasa ini tidak akan terlepas daripada semangat juang kita untuk selalu menyatakan, memberikan pernyataan sikap kita kepada penjabat gubernur dan Mendagri untuk segera menarik kembali Bapak Dr. Said kembali ke kementerian dan melanjutkan Bapak Yaakob Soen untuk memimpin Kabupaten Mamasa 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, dengan antusiasme masyarakat yang saya tidak bisa hitung jumlahnya hari ini, merupakan bukti kepedulian, panggilan hati nurani untuk datang bersama-sama, untuk menuntut keadilan, untuk mempertahankan bahwa Mamasa baik oleh karena persatuan dan kesatuan yang kita miliki. Sekali lagi, kita ini tetap dalam koridor, kita ini tetap dalam doa-doa orang tua kita, gerakan kita ini tetap dalam doa-doa orang tua kita, para masyarakat yang ada di jauh sana.
dalam mendoakan perjuangan yang kita lakukan hari ini, bahwa Mamasa, masyarakat Mamasa menolak adanya perlakuan yang tidak adil di Kabupaten Mamasa ini. Pergantian Bapak Yaakob Solon adalah bukti bahwa masyarakat Mamasa tidak dinilai, tidak dianggap untuk mampu memimpin kabupatennya sendiri. Oleh karena itu, untuk memberikan wujud nyata bahwa masyarakat Mamasa mampu memimpin daerah sendiri, oleh karena itu pada hari ke-7 ini kita kembali turun untuk menuntut dan meminta untuk segera Bapak Yaakob Solon dikembalikan menjadi pejabat Bupati Mamasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kami tidak ada rasa dendam sebagai Bupati Mamasa. Oleh karena itu, masyarakat Mamasa menangis. Masyarakat Mamasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh PJ Gubernur Sulawesi Barat. Oleh karena itu, kami tidak akan pernah berhenti untuk selalu turun ke jalan, berjuang dan berjuang untuk nasib Mamasa di masa akan datang. Ini kami turun bukan karena Pak Yaakob Solon, tapi ini oleh karena harga diri Mamasa yang sedang diobok-obok oleh mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap daerah Mandosapata ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, marilah satukan hati kita untuk mengikuti barisan perjuangan keadilan ini. Ini tanpa ada orang besar yang punya kepentingan politik di belakang, tetapi yang ada di belakang perjuangan ini adalah rakyat Mamasa sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, jika kalian tidak percaya bahwa pergerakan ini murni, silakan bertanya kepada setiap masyarakat yang ikut di belakang untuk memperjuangkan keadilan di Kabupaten Mamasa yang sekarang ini sedang dibawa-bawakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap daerah yang kita junjung tinggi ini. Kabupaten Mamasa ini, sekali lagi kami katakan, Kabupaten Mamasa ini bukanlah sebuah hadiah. Ini adalah sebuah hasil perjuangan yang besar oleh para orang tua kita, di mana sebuah tujuan bahwa masyarakat Mamasa, putra-putri Mamasa sendiri harus menikmati dan harus dipimpin oleh putra daerah yang asli di Kabupaten Mamasa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Yaakob Solon hanya dalam jangka 3 bulan kembali dicopot. Itu karena mereka melihat bahwa Mamasa ini orang bodoh. Oleh karena itu, dengan itu kami tidak menginginkan, kami tidak menghendaki, karena kami orang Mamasa bisa dan mampu untuk memimpin daerah kami sendiri. Oleh karena itu dengan tegas kami katakan, kami menolak Bapak Dr. Said untuk memimpin Kabupaten Mamasa ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun suara ini sudah mulai redup, tetapi perjuangan ini tidak akan pernah berhenti sebelum Bapak Yaakob Solon melanjutkan pemerintahannya di Kabupaten Mamasa. Kami tidak dibayar oleh siapapun, kami tidak ditunggangi oleh siapapun, tetapi yang ada di belakang kami adalah rakyat Mamasa sendiri. Ingat itu, kalian bisa bertanya kepada masyarakat, tidak seorang pun yang memberikan bensin untuk mereka ikut dalam aksi ini, karena mereka adalah masa depan Kabupaten Mamasa. Tidak seperti kalian yang tidak mau ikut dalam gerakan ini. Iya, jadi tetap kita satu komando, tetap menjaga ritme perjuangan kita ini, karena perjuangan ini adalah perjuangan mulia. Perjuangan hari ini, perjuangan kita ini akan menentukan nasib masa depan Mamasa di masa akan datang. Untuk itu, yang sepaham dengan ini, yang punya kerinduan, silakan putar balik kendaraan Anda untuk ikut bersama-sama untuk aksi damai yang kita lakukan pada hari ke-7 saat ini. Bahwa aksi ini adalah aksi damai dan aksi yang tidak diboncengi oleh kepentingan pribadi, tetapi masyarakat yang turun saat ini adalah masyarakat yang merindukan Mamasa yang lebih baik.
di mana perjuangan ini adalah dasar untuk kemajuan daerah kita, di mana kejadian-kejadian yang telah terjadi pada saat ini bahwa terjadi bukan karena keinginan, bukan tapi hanya satu kepentingan, yaitu kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan pribadinya. Sehingga tergantinya Bayang Solo, kami menduga bahwa itu adalah hasil persekongkolan oleh elit-elit politik dan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak berpihak kepada masyarakat. Saudara-saudara, masyarakat yang hadir, terima kasih teman-teman. Tidak merasa lelah, tidak merasakan panas, bahkan ada yang berjalan kaki. Itu menandakan bahwa perjuangan ini, aksi ini adalah aksi hati nurani, tidak berbentuk politik. Mereka turun karena merasakan bahwa masyarakat pemerintah Mendagri tidak adil kepada masyarakat Kabupaten Mamasa. Saya meminta kepada Mendagri bahwa apa yang diputuskan, apa yang dilakukan Bapak Mendagri tidak memihak kepada masyarakat, tidak memihak kepada masyarakat Mamasa, tetapi hanya memihak kepada oknum-oknum yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadinya. Hingga saat ini, hari ke-7, kami tetap akan turun hingga tuntutan kami dikabulkan oleh Mendagri, di mana tindakan yang diambil oleh PJ Gubernur dan Mendagri bahwa tidak ada kejelasan, tidak ada alasan, karena sampai saat ini belum pernah atau takut memberikan klarifikasi bagi kami, sehingga kami meyakini bahwa keputusan yang diambil Mendagri adalah keputusan yang menyakiti hati rakyat, yang tidak mementingkan kepentingan rakyat, tetapi hanya mendengarkan oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya. Teman-teman, masih semangat? Masih semangat teman-teman? Mari rapatkan barisan. Saya sampaikan kepada kita semua bahwa perjuangan ini, aksi ini